dengan judul Mimpi Sejuta Dolar. Buku ini menceritakan tentang seorang wanita bernama Mary Riana yang kehidupannya sangat menginspirasi para pembacanya. Kehidupannya yang tidak mudah dan penuh rintangan dan pantang menyerah. Mary Riana sendiri pada saat ini merupakan seorang motivator yang sangat menginspirasi banyak orang. Mary Riana memiliki sebuah mimpi yang sama dengan apa yang dimimpikan oleh orang lain, yaitu sukses. Akan tetapi, usaha yang dilakukan oleh Mary bisa dikatakan lebih gigih dibandingkan orang lain, dengan penuh rintangan tentunya. Saat ini, Mary Riana menjadi seorang motivator internasional di lingkup Asia dan Indonesia tentunya. Mary Riana sukses di negeri tetangga, yaitu Singapura. Mary Riana lahir di keluarga sederhana. Ayah Mary adalah seorang pembisnis dan ibu Mary adalah ibu rumah tangga. Mary adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Perjalanan hidup Mary di Singapura berawal terjadi ketika kerusuhan besar di Jakarta tahun 1998 karena tragedi Trisakti. Pada saat itu, Mary adalah seorang anak SMA yang memiliki keinginan untuk kuliah di Universitas Trisakti dengan jurusan Teknik Elektro. Akan tetapi, karena adanya kejadian itu membuat keinginannya runtuh. Ayahnya mengirimnya ke Singapura untuk melanjutkan pendidikannya di sana. Mary mulai menjadi mahasiswa di Nanyang Technological University atau NTU, jurusan Electronic Engineering EEE pada tahun 1998. Mary ke Singapura tanpa adanya persiapan yang matang, yang membuat Mary memiliki hutang pada kampusnya dan harus dilunaskan pada saat ia lulus nanti. Karena ia tidak ingin mengandalkan uang kiriman dari orang tuanya, Mary pun mencari penghasilan dengan bekerja, mulai dari membagikan brosur di jalan sampai menjaga toko roti, serta menjadi pelayan di hotel pun sudah ia lakui. Dan pada saat itu, gaji yang diterimanya pun tidak seberapa. Karena ia menyadari tidak adanya perubahan pada hidupnya, Mary pun mencoba merubah hidupnya dengan mengejar mimpinya. Saya membuat resolusi ketika ulang tahun ke-20. Saya harus mempunyai kebebasan finansial sebelum usia 30 tahun. Dengan kata lain, harus menjadi orang sukses. The last point in my life membuat saya ingin mewujudkan mimpi tersebut, ujar Mary. Mary ingin memulainya dengan membuka bisnis, akan tetapi karena ia tidak memiliki pengalaman dalam berbisnis, Mary memulai mencoba mengikuti berbagai seminar bisnis di sana, serta ikut bergabung dalam organisasi mahasiswa yang berhubungan dengan bisnis. Setelahnya, Mary memulai bisnisnya dari bisnis MLM sampai mencoba bermain saham. Walaupun pada akhirnya ia mengalami kegagalan, Mary tidak pernah menyerah. Ia meneruskan usahanya dan beruntungnya ia memiliki partner yang setia memberikan semangat serta motivasi kepada Mary. Tak sia-sia, pada akhirnya Mary berhasil mendapatkan penghasilan finansial $1 juta dan menjadi miliarder muda. Mary juga meneruskan mengembangkan organisasinya yang bernama Mary Riana Organization MRO di Singapura, serta mengarai beberapa penghargaan, di antaranya Start Club President, Top Rookie Consultant of the Year Award, Top Manager of the Year Awards, dan Agency Development Award. Semenjak saat itu, Mary menjadi wanita sukses yang sangat menginspirasi banyak orang. Mary memberikan jurus-jurus untuk menjadi sukses menurut dia, di antaranya yang pertama, siapapun berhak sukses. Yang kedua, jangan pernah takut gagal. Yang ketiga, berusahalah menjadi berbeda. Yang keempat, jeli dalam mengamati konsep kerja. Yang kelima, menghargai proses dan lihatlah hasilnya. Yang keenam,
kebebasan finansial, visi yang jelas. Yang ketujuh, disiplin adalah sebuah keharusan. Yang kedelapan, miliki passion. Yang kesembilan, peka pada peluang. Yang kesepuluh, berhemat dan menabung. Dan yang terakhir yaitu kekuatan iman. Kelebihan buku ini sangat menginspirasi dengan menggunakan bahasa yang mudah diterima bagi pembaca dan mendeskripsikan setting latar yang detail, membuat pembaca seolah-olah berada dalam buku. Banyak kalimat yang sangat memotivasi. Buku dengan judul Rudy, Kisah Masa Muda Sang Visioner. Buku ini disusun dari kisah yang diceritakan oleh B.J. Habibie tentang perjalanan tumbuh dewasa seorang anak laki-laki yang masih belia. Tiada yang menyangka bahwa cita-cita membangun industri pesawat terbang untuk Indonesia justru berawal dari ketakutannya pada pesawat di masa Perang Dunia Kedua. Berasal dari keluarga menengah ke atas, Rudy merupakan anak keempat dari 6 bersaudara. Papinya bekerja sebagai kepala dinas pertanian di Parepare. Bahasa keseharian yang digunakan adalah bahasa Belanda, sehingga memudahkan Rudy pada akses pendidikan pada saat itu. Buku ini bercerita tentang masa kecil Rudy yang sangat berbeda dengan kelima saudaranya. Jika saudara lainnya harus disuruh pulang jika sudah bermain di luar, maka berbeda dengan Rudy yang harus dipaksa oleh ibunya agar mau bermain di luar bersama dengan teman-temannya. Karena Rudy lebih suka membaca buku di kamar daripada bermain dengan teman-temannya yang menurut Rudy adalah hal yang membosankan. Hal lain yang membedakan Rudy dengan saudaranya adalah dia hanya bisa tidur di malam hari hanya 4 jam, apalagi jika dia belum mendapat jawaban atas rasa penasarannya terhadap suatu hal. Maka dia akan menunggu ayahnya pulang kerja, bahkan sampai larut malam. Ayahnya tidak pernah menyepelekan rasa penasaran Rudy. Dengan sabar ayahnya akan menjawab mulai dari hal yang serius sampai pada hal yang terlihat sepele. Yang paling berkesan adalah cerita tentang perjuangan Mami dalam mengasuh anak-anaknya yang membuat air mata mengalir. Kisah kepolosan Rudy yang membuat pembaca tertawa sendiri, hingga cerita cinta Rudy dan Ainun yang membuat orang ingin membacanya tersipu malu sendiri. Untuk menjadi Habibie seperti yang kita ketahui semasa beliau masih hidup, banyak pelajaran yang bisa diambil seperti gemar membaca buku, gemar mengajukan pertanyaan, dan yang terpenting adalah peran keluarga dan lingkungan sekitar. Bahasa yang digunakan oleh penulis pun sangat bagus dan mengalir, baik alurnya maupun emosi masing-masing tokoh, sehingga pembaca mudah untuk memahami isi buku ini. Buku non-fiksi dengan judul Cewek Smart. Buku ini memang dirancang untuk membantu remaja perempuan agar dapat menyikapi permasalahan yang terjadi di sekitar. Buku ini juga mengupas bagaimana menjadi seorang perempuan yang cerdas dan mempunyai kepribadian yang baik sesuai syariat agama Islam. Perempuan yang cerdas sesuai syariat adalah seseorang yang dapat menggunakan kecerdasannya untuk menambah keimanannya. Perempuan cerdas itu tidak diukur dari seberapa tinggi nilai raportnya, tetapi bagaimana caranya ia mampu menyelesaikan suatu permasalahan dalam hidupnya dengan tolak ukur tertentu yang penuh tanggung jawab. Secara umum, buku ini berisi dasar-dasar menjadi seorang perempuan yang solehah. Semuanya bermuara pada sejumlah nasihat sederhana dan praktis yang dapat membantu untuk menyikapi suatu permasalahan. Buku ini mampu membantu menyadarkan remaja perempuan
untuk bersikap sesuai syariat agama Islam. Dengan membaca buku ini, kita dapat merenungkan mana yang seharusnya dilakukan dan yang tidak dilakukan. Di buku ini terdapat banyak kata-kata bijak seperti Islam mendorong perempuan untuk cerdas agar tidak mudah dibodohi oleh siapapun. Buku ini dapat menuntun remaja perempuan zaman sekarang untuk hijrah ke jalan yang benar sesuai syariat agama Islam. Bahasa buku ini sangat mudah dipahami karena bahasanya merupakan bahasa yang populer dan bahasa yang gaul. Buku non-fiksi dengan judul Perempuan karya M. Quraish Shihab. Buku ini berisi tentang sosok perempuan yang belum dikenal secara utuh hingga kini. Banyak sekali yang mengatakan perempuan adalah makhluk penuh misteri. Di dalam buku ini, anggapan itu memang benar adanya. Sosok perempuan memang tidak akan pernah habis untuk ditelusuri. Buku ini memang membahas perempuan dengan dilandasi sudut pandang Islam. Sebab tak diragukan lagi karena penulis buku ini memang ustadz besar di Indonesia. Sama seperti ceramahnya yang biasa beliau lakukan di televisi, pembahasan dalam buku ini dikupas berdasarkan sudut pandang Islam sebagai dasarnya. Baik hadis maupun ayat Al-Quran disertai dengan konsep dan pengetahuan lain yang berkaitan dengan topik pembahasan di setiap bab, seperti asal-usul bahasa, sejarah, dan pendapat para ahli yang kompeten di bidangnya, sehingga sangat mudah dipahami. Cinta tidak pernah habis diperbincangkan, dimanapun dan kapanpun. Begitupun dengan sosok perempuan, tidak akan pernah habis dan selesai untuk memperbincangkannya. Dalam buku ini, Quraish Shihab menuliskan bahwa semua lelaki harus mengakui bahwa tanpa perempuan, hati lelaki akan remuk, dan tanpa perempuan, lelaki akan saling menghancurkan. Dalam buku ini, saya menemukan fakta bahwa perempuan memang sosok yang sangat kuat namun lembut. Buku ini sangat menginspirasi untuk sebuah perjalanan perempuan. Sebagai perempuan, kita harus pandai membaca karakter kita sendiri. Buku ini memberikan pencerahan tentang bagaimana seharusnya perempuan itu dalam Islam. Banyak hal yang membedakan lelaki dan perempuan, dan yang paling mendasar adalah kodrat keduanya, di mana pada dasarnya perempuan disebut sebagai makhluk yang istimewa di bumi ini. Bahkan di dalam Al-Quran juga disebutkan banyak sekali keistimewaan seorang perempuan. Salah satunya adalah dari rahimnya dapat lahir generasi selanjutnya. Dan dalam Al-Quran pun dijelaskan bahwa derajat perempuan 3 kali lebih tinggi dari lelaki. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan bahwa satu perempuan yang soleha itu lebih baik daripada 70 lelaki yang soleh. Dan Allah menjanjikan telapak kakinya sebagai surga untuk anak-anaknya. Maka dari itu, perempuan memang sangatlah istimewa seperti yang digambarkan juga dalam buku ini. Kelebihan buku ini adalah pembahasan yang menarik akan membuat pembaca betah, apalagi untuk pembaca perempuan. Buku ini juga sangat menginspirasi bagi perempuan. Buku non-fiksi dengan judul Dari Penjara ke Penjara karya Tan Malaka. Buku ini mengisahkan tentang kehidupannya yang begitu dinamis, hidup berpindah-pindah dari suatu negara ke negara lain. Buku ini mengisahkan tentang perjalanan hidup seorang Tan Malaka semasa dirinya menjadi pelarian politik. Ia terus saja berpindah-pindah tempat guna mencari perlindungan dari orang-orang yang mengejarnya. Tak hanya di Indonesia, Tan Malaka juga berpindah-pindah ke luar negeri, bahkan sering keluar masuk penjara. Dari balik jeruji besi, sosok Tan Malaka tidaklah hilang begitu saja.
Ia tetap bisa menjalankan tugasnya demi mencapai kemerdekaan Indonesia yang 100%. Selama pelariannya itu, Tan Malaka terus berganti-ganti nama sesuai tempat di mana ia singgah. Ketika singgah di suatu tempat, Tan Malaka tak lupa untuk melihat-lihat lingkungan di sekitarnya. Ia selalu mempelajari bahasa yang digunakan di lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, kemampuan berbahasa asing Tan Malaka begitu baik. Tan Malaka juga tak lupa untuk mencari relasi dengan tokoh-tokoh pergerakan di setiap daerah untuk saling berkomunikasi. Tak jarang untuk menghindari kecurigaan dari pihak-pihak yang mengejarnya, Tan Malaka menggunakan beberapa kode dalam surat menyurat. Kehidupannya benar-benar sangat berat dan terasing. Tak banyak rakyat kita yang mengenalnya. Jejak-jejak perjuangan bawah tanahnya sangat rapi dan misterius. Buku ini menuliskan tentang sosok Tan Malaka semasa pelariannya. Dari buku ini kita dapat melihat ciri dan kekhasan perjuangan Tan Malaka yang dapat kita teladani. Data yang ada di buku ini terbukti benar jika kita melihatnya referensi dari sumber lain. Informasi yang disajikan cukup lengkap dan memenuhi tujuan penulisan buku. Tema buku ini sangat menarik. Penyajiannya juga sangat sistematis dan saling berhubungan.